Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel by Desi Aniska. Masih bersama saya, by Desi Aniska Prayanti, di video untuk mata kuliah Aljabar Linier Elementer ya. Kali ini kita akan membahas tentang matriks ya. Oke. Yang pertama kali yaitu definisi matriks ya. Eh, Sebelumnya kan kita sudah mengenal matriks augmented, yaitu matriks yang dihasilkan dari SPL ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail lagi mengenai matriks. Matriks ini adalah sekumpulan angka yang menyatakan bilangan-bilangan real yang disusun menyerupai persegi panjang ya. Contohnya seperti ini. A yaitu matriks yang elemen-elemennya ada 2 ya, setengah, min 3, dan 0. Ini kita bisa mengatakan matriks ini ada 3 baris dan 4 kolom, yaitu matriks A. Selanjutnya matriks B. Matriks B ini ya, entry-nya ada bilangan pecahan, bilangan negatif 0 maupun bilangan bulat ya. Matriks B ini terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Disebut matriks berukuran 4 kali 2 ya. Selanjutnya C. C ini juga merupakan matriks ya. Ukurannya ada barisnya hanya 1. Maka kita dapat menyatakan bahwa matriks C ini berukuran 1 kali 5 ya, karena kolomnya ada 5. Nah, selanjutnya matriks C ini biasanya nanti disebut juga dengan vektor baris. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau secara umum ya, kita tulis A ya. Kita lihat di contoh pertama. A ini adalah matriks yang entry-entry-nya dinamakan A11 adalah entry pada baris pertama, kolom pertama ya, yang ini. Kemudian ada A12 itu adalah elemen matriks untuk baris pertama, kolom kedua. Begitu seterusnya ya. Indeks yang pertama ini menyatakan letak barisnya ya, baris pertama. Kemudian yang ini ada A21 menyatakan entry pada baris pertama kolom, maksud saya baris kedua kolom pertama, begitu seterusnya. Dan yang terakhir ini adalah A32 yang mengartikan bahwa ini entry untuk baris ketiga kolom keempat ya, sehingga dapat kita katakan bahwa matriks A ini berukuran 3 kali 4. Seperti itu. Nah, kalau secara umum matriks itu dinyatakan sebagai ini ya. A ini matriks berukuran M kali N. M ini menyatakan jumlah baris ya. Sedangkan N menyatakan jumlah kolom. Nah, indeksnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan matriks A. Matriks A ini adalah matriks baris ya. Berukuran barisnya ada 1. Baris berarti di A ini berukuran 1 kali N. N ini menyatakan jumlah kolom ya. Barisnya hanya 1. Kolomnya sampai N. N-nya itu terserah ya, nanti tergantung. Oke, ini dapat dikatakan ini matriks, tapi biasa disebut juga dengan matriks atau vektor baris ya, karena barisnya hanya 1.
Kemudian yang kedua, matriks B ya. Matriks B ini merupakan matriks juga yang berukuran barisnya sebanyak M ya, kolomnya cuma satu. Matriks B ini dikenal juga dengan istilah vektor kolom ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks berukuran persegi. Dapat dilihat di sini ya. Matriks berukuran persegi jika jumlah kolom atau banyak kolom, maaf, baris dulu ya, banyak baris sama dengan banyak kolom. Matriks persegi misalkan ini adalah A ya, berukuran N kali N. Disebut juga matriks square ya, karena ukurannya itu persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang seluruh atau semua entry-nya ini adalah 0 ya. Contohnya ini matriks 0 yang terdiri dari satu baris ini 4 kolom. Nah, ini matriks 0 yang berbentuk persegi ya. Yang kedua berukuran 3 kali 3. Ini vektor 0, vektor kolom ya, vektor kolom. Yang jumlah barisnya ada 4, kolomnya ada 1. Ini juga disebut matriks ya, berukuran 1 kali 1. Ini bentuk lainnya juga bisa ditulis sebagai 0 saja. Seperti itu. Yang ketiga ada matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks persegi ya. Matriks yang berukuran N kali N. Yang seluruh elemennya 0 kecuali elemen yang terletak pada diagonalnya ya. Berarti A, N-nya ini tidak sama dengan 0. Contohnya adalah I3, artinya matriks identitas berukuran 3 kali 3. Nanti ada juga matriks I4 ya. Itu matriks identitas berukuran 4 kali 4 ya, entry-nya seperti ini. Oke. Itu seterusnya ya, biar ada I5, I6 dan seterusnya. Sekarang kita ke definisi penjumlahan matriks ya. Jika kita diberikan dua buah matriks, matriks A dan B. Matriks A ini entry-nya adalah AIJ dan B adalah BIJ. Yang masing-masing berukuran M kali N ya. Maka penjumlahannya juga berukuran M kali N. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan matriks ya, matriksnya itu harus bersesuaian jumlah baris dan kolomnya. Nah, contohnya ini ya. Diberikan dua buah matriks A dan B yang masing-masing berukuran, ini kebalik kayaknya ya. Barisnya ini 2 kali 4 ini ya, salah ya. 2 kali 4 ya. Oke, hasil penjumlahan A dan B adalah ya, kita jumlahkan masing-masing entry-nya ya. Baris pertama kolom pertama pada matriks A ya dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama juga pada matriks A. Begitu seterusnya ya. 0 tambah 4 ya. 1 tambah negatif 2, 2 tambah 1, negatif 3 ditambah negatif 3. Begitu pula untuk pada baris keduanya ya. Baris kedua kolom pertama dijumlahkan dengan baris kedua kolom pertama pada matriks B ya, sehingga diperoleh matriks seperti ini ya. Bisa kalian coba satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan ke proposisi pertama untuk operasi penjumlahan ya. Proposisi yang A ini menyatakan bahwa jika kita memiliki dua buah matriks, tentunya
kalau bisa dijumlahkan ukurannya bersesuaian ya, maka A plus B sama dengan B plus A. Berarti pada operasi matriks ya, sekali lagi saya tegaskan, pada operasi matriks berlaku sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif juga berlaku pada operasi matriks ya. Kemudian adanya matriks 0 ya. 0 sehingga 0 tambah matriks A sama dengan A ditambah 0. Hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Dan pada operasi penjumlahan adanya inverse-nya ya, yaitu lawannya A, ada negatif A yang kalau dijumlahkan hasilnya 0. Oke, selanjutnya kita ke perkalian matriks dengan skalar ya. Perkalian matriks dengan skalar ini sebenarnya kita tinggal mengalihkan setiap entry dengan skalar itu saja ya. Misalkan kita punya 3 matriks di sini, kita perhatikan matriks A, B, dan C ya. Bentuknya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kalau kita ingin mengalihkan matriks A dengan skalar yaitu 2, berarti kita tinggal mengalihkan setiap entry-nya itu dengan 2 ya. Baris pertama, kolom pertama dengan 2. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Ya. Hasilnya 4. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 4 hasilnya 8. Begitu pula untuk kolom barisnya ya, dikalikan semua. Oke, skalarnya ini 2. Kalau skalarnya negatif 1, berarti kita tinggal mengalihkan setiap entry itu dengan negatif 1 ya. Begitu seterusnya, caranya sama. Berlaku pula untuk skalarnya berupa pecahan ya. Nih, min sepertiga boleh. Kita tinggal mengalihkan setiap entry pada baris dan kolom itu dengan skalar itu sendiri. Selanjutnya, jika matriks itu dikalikan dengan negatif 1 ya. Nih, seperti ini. Kita bisa notasikan saja sebagai negatif B, seperti itu. Oke, selanjutnya ada proposisi kedua yang menyangkut perkalian matriks dengan skalar bahwa ya, berlaku sifat kalau K dikalikan A plus B artinya sama dengan perkalian masing-masing matriks dengan skalar itu ya. Sifat proposisi B juga seperti itu ya. Jika ada 2 buah skalar yang dikalikan dengan matriks A ya, itu sama artinya dengan mengalihkan setiap skalar dengan A lalu dijumlahkan. Kemudian yang CK dikali HA sama dengan KH kali A, dan yang D1 kali A sama dengan A. Oke, selanjutnya kita ke transpose matriks. Ya, jika kita diberikan matriks A, yaitu matriks yang berukuran M kali N, maka dapat diperoleh matriks lain yang disebut, di sini sebut saja matriks B, ya, yang berukuran sebaliknya, yaitu N kali M, dengan cara merubah baris ke I pada matriks A, menjadi kolom ke I pada matriks ke B ya. Selanjutnya matriks B ini dinamakan transpose matriks A yang dinotasikan sebagai A pangkat T. Jika A itu berukuran AIJ, maka A transportnya berukuran AJI. Kalau kita punya matriks A, misalkan A ini entry-nya adalah 1, 2, 4, 2, 6, 0 ya. Ini matriks A. Maka kita dapat mencari A transpose ya, dengan cara membalik baris pertama menjadi kolom pertama. 2, 4 seperti itu. 2, 6, 0. Oke, tinggal membalik posisinya saja. Seperti itu ya. Nah, proposisi ketiga ini mengenai transpose ya. Jika kita punya matriks ya, kemudian kita transposkan dan kita transposkan lagi, dia akan kembali menjadi matriks itu sendiri ya. Ya, contohnya ini. A kita transposkan, kalau kita transposkan lagi ya, dia akan menjadi
A itu lagi ya. AT ini kita transpuskan lagi ya. Yang kolom pertama ini kembali menjadi baris pertama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, A plus B ditranspuskan akan sama dengan penjumlahan dari A transpus dan B transpus itu sendiri. Yang C, K dikali A kemudian ditranspuskan sama saja dengan K dikali A transpus. Selanjutnya kita ke perkalian matriks ya. Perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ya, hal yang harus kita perhatikan adalah jumlah baris dan kolom pada setiap matriks yang akan dikalikan ya. Jika A ini matriks berukuran 2 kali 3 dan B ini berukuran 3 kali berapa nih baris? 4 ya. Maka yang harus bersesuaian adalah kolom pada matriks pertama ya harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, sehingga nanti hasilnya misalkan sebut saja matriks C. Matriks C ini akan berukuran yang di luarnya ini yaitu 2 kali 4. Ya, perlu diperhatikan. Kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Sekarang coba kita kalikan ya. Misalkan A kali B ini sama dengan C ya. Nah, cara mengalikannya adalah pertama ya, kita harus pertama perhatikan vektor baris pada matriks A dan vektor kolom pada matriks B. Itu untuk menjadi C11 ya. Yaitu dengan cara menjumlahkan 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2. 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2. Itu untuk baris pertama. Ya. Kita ancang-ancang dulu ukurannya adalah 2 kali 4 ya. Tuh. 2. Ini calon matriks C-nya tadi ya. Memiliki 2 baris dan 4 kolom. Hasil ini ya ditulis sebagai C11. Berapa nih hasilnya? 4. Ini 12 ya. 12. Nah, kemudian sebagai C12 kita perhatikan vektor baris pada matriks A harus dan vektor kolom kedua pada matriks B. Selanjutnya kita kalikan ya. 1 kali 1 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 4 kali 7 ya. 1 kali 1 ditambah min 1 kali 2 ditambah 4 kali 7 ya. Hasilnya ini ditulis sebagai C12. Berapa nih hasilnya? 27 ya. Semoga nggak salah ya. Nah, prinsipnya seperti itu ya dan seterusnya. Kalian lanjutkan lagi sebagai C12-nya adalah kita harus perhatikan vektor baris pada matriks A yang ini dan vektor kolom pada matriks B ya. 1 kali 4 ditambah 2 kali 3 ditambah 4 kali 5. Sini nanti hasilnya di sini. Ya. Kemudian beralih ke kolom keempatnya sebagai C14-nya nanti ya. Tetap baris pertama yang kita perhatikan pada vektor A ya. 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. Nanti hasilnya itu adalah nih 13 ya. Mohon maaf kalau ada salah bisa dikoreksi ya. Itu seterusnya. Nah, untuk baris kedua kolom pertama maka kita pindah
ke vektor baris kedua pada matriks A dan dikalikan vektor kolom pada matriks B ya. Nah, untuk ini ya dikalikan 2 kali 4 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 kali 2. Ini hasilnya adalah 8. Kemudian C 21-nya adalah pindah ke kolom sebelahnya ini. Ke kolom ini 2 kali 1 ditambah 6 kali min 1 ditambah 0 kali 7. Hasilnya adalah negatif 4. Seterusnya kita pindah ke kolom ketiga. 2 kali 4 ditambah 6 kali 3 tambah 0 kali 5. Hasilnya adalah 26. Ya, ini silakan dihitung sendiri di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah baris kedua kolom keempat ya. 2 kali 3 ditambah 6 kali 1 ditambah 0 kali 2. Hasilnya adalah 12 ya. Silakan dicek lagi ya kalau ada yang salah. Nah, seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah jumlah kolom pada matriks A dan kolom baris pertama pada matriks B itu harus sama. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk materi matriks kali ini ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.